Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sebagaimana kita diberikan kesehatan, kenikmatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan Zoom kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam pertemuan ini kita dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi kita semua. Yang saya hormati Pak dosen Dr. Asramit Yasin, SPI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi, sekaligus teman-teman yang saya hargai dan banggakan. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan atau memaparkan terkait materi pengantar basis data. Alangkah baiknya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu selaku moderator. Di samping kiri saya Aden Ardiansyah selaku pemateri pertama. Dan di samping kanan saya Aril Sanjaya selaku pemateri kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk di pembahasan materi, di mana judul materinya adalah pengantar basis data. Oke, sebelum masuk di pembahasan materi, mari kita perkenalkan nama-nama anggota kelompok kelas A Ilmu Lingkungan Angkatan 2024. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar. Baik, kita masuk di pembahasan tujuan, di mana tujuan yang pertama adalah mencakup pemahaman definisi dan istilah, keuntungan, operasi DBS, dan tren basis data. Yang kedua, setiap poin berkaitan langsung dengan aspek-aspek yang Anda sebutkan dalam topik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi basis data dan istilah-istilah kunci yang perlu dipahami? Yang kedua, bagaimana basis data memberikan keuntungan dibandingkan metode penyimpanan data tradisional? Yang ketiga, apa saja operasi dasar yang dapat dilakukan pada basis data? Yang keempat, apa peran dan fungsi utama dari Database Management System atau DBMS? Yang kelima, bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi tren dalam basis data? Oke, untuk lebih lanjutnya, saya serahkan kepada pemateri pertama, Aden Ardiansyah. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang pengantar basis data. Yang di mana pengantar basis data adalah kumpulan informasi yang diatur dan disimpan dengan cara tertentu agar dapat diakses dan dimanfaatkan dengan mudah dalam era digital saat ini. Basis data memegang peran penting dalam pengolahan dan pengolahan data, baik di lingkungan bisnis maupun di akademik. Topik ini akan membahas definisi komponen dan keuntungan penggunaan basis data, serta perkembangan teknologi basis data terkini. Lanjut di definisi, di mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, koleksi data terorganisir, yaitu basis data
adalah koleksi data yang saling berhubungan, diatur, dan disimpan dengan cara tertentu sehingga dapat diakses, digunakan, dan dikelola dengan mudah. Yang kedua, terpusat dan terintegrasi. Data dalam basis data disimpan secara terpusat dalam satu tempat atau server dan diintegrasikan sehingga dapat diakses oleh berbagai aplikasi dan pengguna yang membutuhkan. Yang terakhir atau yang ketiga, mengurangi redundansi, di mana basis data dirancang untuk menghindari duplikasi data sehingga dapat mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan data. Kita lanjut ke istilah umum dalam basis data, di mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, entitas atau objek nyata atau konsep yang direpresentasikan dalam basis data seperti pelanggan, produk, atau transaksi. Yang kedua, tabel, yaitu struktur 2 dimensi yang terdiri dari baris atau record dan kolom atau file untuk menyimpan data entitas. Yang terakhir, atribut, di mana karakteristik atau properti yang mendeskripsikan suatu entitas seperti nama, alamat, atau nomor telepon. Lanjut ke keuntungan menggunakan basis data, di mana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, integritas data, di mana basis data menjamin keakuratan, konsistensi, dan ketersediaan data sehingga mengurangi redundansi dan inkonsistensi. Yang kedua, kontrol akses, yaitu basis data memungkinkan mengatur akses pengguna dan keamanan data untuk mencegah penyalahgunaan. Yang ketiga, efisiensi penyimpanan, yaitu basis data dapat mengoptimalkan pengguna, penyimpanan dengan menghindari duplikasi data, dan mendukung penyimpanan data yang lebih terstruktur. Yang terakhir atau yang keempat, kemudahan akses, yang dimana dimaksud pengguna dapat mengakses data yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah melalui antarmuka yang Baik, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama. Sekarang untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, Ariel Sanjaya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya akan melanjutkan materi yang disampaikan dari rekan saya, yang dimana materi yang selanjutkan yaitu operasi dasar dalam basis data. Nah, di operasi dasar dalam basis data terdapat 4M. Yang pertama yaitu membuat. Yang dimaksud dengan membuat yaitu operasi untuk membuat objek basis data baru seperti tabel, indeks, atau view. Dan yang kedua yaitu membaca. Nah, yang dimaksud dengan membaca yaitu operasi untuk mengakses dan mengambil data dari basis data, biasanya menggunakan query SQL. Memperbarui, operasi untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada dalam basis data. Dan yang keempat yaitu menghapus. Yang dimaksud dengan menghapus yaitu operasi untuk menghapus data atau objek yang tidak lagi dibutuhkan dari basis data. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yang dimana pembahasan berikutnya yaitu komponen sistem basis data. Di komponen sistem basis data terdapat 4 bagian, yang dimana bagian pertama yaitu perangkat keras. Nah, yang dimaksud dengan perangkat keras yaitu komponen fisik seperti server, storage, dan jaringan yang menyimpan dan mengelola data. Dan yang kedua, perangkat lunak. Yang dimaksud dengan perangkat lunak yaitu aplikasi dan sistem operasi yang memungkinkan interaksi dan pengelolaan data seperti DBMS. Dan poin ketiga yaitu pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna yaitu manusia atau aplikasi yang berinteraksi dengan basis data untuk
mengakses dan mengelola data. Dan yang terakhir yaitu data. Nah, yang dimaksud dengan data yaitu kumpulan informasi terstruktur yang disimpan dan dikelola dengan basis data. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu arsitektur sistem basis data, yang dimana terdapat 3 bagian. Bagian pertama yaitu lapisan aplikasi. Nah, yang ulangi, Mas. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yang dimana pembahasan berikutnya itu arsitektur sistem basis data. Nah, arsitektur sistem basis data terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu lapisan aplikasi. Yang dimaksud dengan lapisan aplikasi, lapisan di mana pengguna atau aplikasi berinteraksi dengan basis data melalui antarmuka pengguna atau program aplikasi. Dan yang kedua yaitu lapisan penyimpanan. Yang dimaksud dengan lapisan penyimpanan yaitu lapisan fisik yang menyimpan data secara aktual, termasuk perangkat keras, penyimpanan, dan file system. Dan bagian terakhir yaitu lapisan manajemen. Nah, lapisan manajemen yang dimaksud yaitu lapisan yang bertugas mengelola dan mengontrol akses ke basis data seperti DBMS dan utilitas terkait. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu DBMS. Di sini kami semua memaparkan tentang apa definisi dari DBMS dan fungsi DBMS, yang dimana definisi DBMS yaitu DBMS atau bisa dikatakan Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol akses ke basis data. DBMS bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka bagi pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Yang kedua yaitu fungsinya. Fungsi DBMS yaitu DBMS adalah menyediakan fasilitas untuk membuat, memperbarui, memadamkan, dan mengakses data dalam basis data, serta mengelola keamanan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, kita masuk ke bagian jenis-jenis DBMS. Di sini akan kami paparkan apa saja jenis-jenis DBMS itu. Yang dimana jenis-jenis DBMS terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu relasional. Yang dimaksud dengan relasional yaitu DBMS relasional seperti MySQL dan PostgreSQL menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Dan poin kedua yaitu NoSQL. Yang dimaksud dengan NoSQL, DBMS NoSQL seperti MongoDB dan Cassandra menawarkan model penyimpanan data yang lebih fleksibel untuk mendukung aplikasi yang modern. Baik, ke poin ketiga, yang dimana object oriented. Yang dimaksud dengan object oriented yaitu DBMS berorientasi objek seperti object store dan DB4O. Menyimpan data sebagai objek dengan metode dan atribut yang lebih mirip dengan pemrograman berorientasi objek. Dan poin terakhir yaitu terdistribusi. Yang dimaksud dengan terdistribusi yaitu DBMS terdistribusi seperti Apache Cassandra dan Google Cloud Spanner dapat mengelola data yang tersebar di berbagai lokasi atau server. Baik, kita masuk lagi ke pembahasan tren dan perkembangan basis data terkini. Yang dimana terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu Big Data dan Analitik. Yang dimaksud dengan Big Data dan Analitik
yaitu teknologi terkait semakin berfokus pada pengelolaan dan analisis data yang berskala besar atau bisa dikatakan big data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Dan poin kedua yaitu basis data terdistribusi. Yang dimaksud basis data yang dapat dikelola di berbagai alokasi atau server untuk meningkatkan ketersediaan, skalabilitas, dan ketahanan sistem. Dan poin keempat yaitu integrasi basis data. Yang dimaksud dengan integrasi basis data yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan di berbagai sumber data dan basis data yang berbeda menjadi suatu solusi basis data yang terintegrasi. Baik, itulah materi yang bisa saya paparkan pada pertemuan Zoom kali ini. Selebihnya saya serahkan kembali kepada moderator. Kepada moderator saya persilakan. Baik, sekian dari pembahasan materi dari pemateri pertama sampai pemateri kedua. Di sini kami akan menarik kesimpulan dari apa yang kami bahas tadi, di mana kesimpulan yang pertama adalah basis data adalah kumpulan data terstruktur yang dikelola secara sistematis. Yang kedua, penggunaan basis data meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan keamanan data. Yang ketiga, operasi dasar basis data meliputi create, read, update, dan delete atau CRUD. Yang keempat, DBMS berperan penting dalam mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan basis data. Yang kelima, tren basis data mengarah pada stabilitas, kompeten, dan kemampuan menangani data kompleks. Yang keenam, pemahaman konsep dasar basis data penting untuk pengembangan sistem informasi modern. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Apabila ada dari teman-teman yang kurang dimengerti dari pembahasan materi kami, mohon dipertanyakan. Kami persilakan dari teman-teman untuk mempertanyakan. Ya, Oke, kepada Kadek Budi Aryawan, dipersilakan untuk bertanya. Baik, selamat malam semuanya. malam. Saya atas nama Kadek Budi Aryawan, NIM M1B1624016. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah mengapa basis data itu sangat penting? Oke, baik. Saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari Kadek Budi Aryawan di mengapa sebuah basis data itu sangat penting. Dari pertama tadi, kita itu sudah menjelaskan di bagaimana itu basis data itu kan kumpulan informasi yang sudah terstruktur, di mana di situ kita dapat menyimpan data secara sistematis atau secara terstruktur sehingga mudah untuk kita akses dan kita manfaatkan dimanapun dan kapanpun itu. Di dalam penyimpanan basis data itu kan kalau menurut pendapat saya itu ada dua, yaitu penyimpanan data secara permanen dan penyimpanan data secara sementara, di mana penyimpanan data secara permanen itu dilakukan pada hard disk atau HDD, sedangkan untuk penyimpanan data secara sementara itu terjadi pada memori. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah saudara Kadek Budi Aryawan menerima jawaban dari saya atau tidak? Ya, saya menerimanya. Oke, terima Paham. kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Baik, apabila ada teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, kepada saudari Ignatia, kami persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ignatia Dwi Marising, NIM M1B1240015. Saya ingin bertanya,
Apa keuntungan dari penggunaan sistem basis data? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Ignatia. Untuk jawabannya, saya persilahkan kepada Saudari. Astagfirullahaladzim. Untuk jawabannya, saya persilahkan kepada Saudara Ariel Sanjaya. Kepada Saudara, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya wewenang untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Ignatia. Yang dimana pertanyaan dari Saudari Ignatia itu tadi, saya ulangi, sebutkan keuntungan dari penggunaan sistem basis data. Nah, saya akan menjawab ada 3 poin. Poin pertama yaitu penggunaan data yang lebih baik dibandingkan dengan penyimpanan data terpisah. Dan poin kedua yaitu mengurangi redundansi dan data dan meningkatkan konsistensi. Dan poin ketiga yaitu memudahkan pemeliharaan dan pengolahan data. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan, yang saya jawab dari pertanyaan Saudari Ignatia. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah yang bisa Saudara Ariel Sanjaya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, baik. Apabila sudah tidak ada lagi yang bertanya, Kalau sudah mau terima. baik, apakah Saudari Ignatia menerima jawaban dari Saudara Ariel Sanjaya? Ya, saya terima. Oke, terima kasih Saudari Ignatia telah menerima jawaban dari Ariel Sanjaya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Oke, kepada Saudara Amidar, saya persilahkan untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Amidar dengan NIM M1B1 2408. Pertanyaan saya yaitu, sebutkan kekurangan dari penggunaan sistem basis data. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Amidar. Untuk jawaban, saya persilahkan kepada Saudara Aden Ardiansyah untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Amidar. Baik, saya akan mengulangi soal dari Saudara Amidar, yang dimana apa kekurangan dari penggunaan sistem basis data? Kekurangan dari sistem basis data dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, biaya tinggi, yang dimana implementasi dan pemeliharaan sistem basis data dapat memerlukan investasi yang signifikan dan perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Yang kedua, kompleksitas, yang dimana yang dimaksud dari kompleksitas yaitu sistem basis data dapat menjadi kompleks baik dalam pengelolaan baik maupun dalam pengembangan yang membutuhkan keahlian khusus. Yang ketiga yaitu keterbatasan skala, yang dimana dari maksud dari keterbatasan skala yaitu beberapa sistem basis data mungkin tidak dapat mengalami volume data yang sangat besar dan efisien. Yang keempat dan yang terakhir yaitu resiko keamanan, yaitu basis data dapat menjadi target serangan sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan yang ketat. Baik, itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan Saudara Amida. Selebihnya saya akan serahkan ke moderator. Oke, baik. Itulah jawaban dari Saudara Aden Ardiansyah. Apakah Saudara Amidar menerima jawabannya atau tidak?
Ya, bisa diterima. Oke, terima kasih Saudara Amidar. Untuk selanjutnya, apakah Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima kasih atas kesempatan dari teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan materi yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.